Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam, piye kabare? Semoga Anda selalu mendapatkan berkat-berkat yang Anda butuhkan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam permenungan saya melalui bacaan yang barusan kita dengar, beban dosa akan membuat kita menjadi orang-orang lumpuh. Kita tidak bisa melakukan apapun karena kehilangan daya hidup dari Allah. Beban dosa itu membuat kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa untuk mengandalkan Dia. Lupa untuk menomorsatukan Dia, mengikuti perintahnya, agar kita tidak jatuh ke dalam kehidupan yang membawa kita dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka bila kita melakukan dosa atau kita berbuat dosa, kita diajak untuk segera datang kepada Allah. Kita harus datang kepada Dia Bapa yang tidak akan pernah menolak kita, agar kita dapat diampuni dan dapat disembuhkan. Maka, sekali lagi semua orang ingin sembuh. Tapi ingat, untuk bisa mencapai mujizat itu harus ada kerjasama. Orang harus saling memahami, harus saling bekerja sama, dan juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka mujizat itu akan terjadi. Kadang orang hanya berpikir tentang keselamatan diri sendiri. Padahal di mata Allah, kita adalah anak-anaknya yang sederajat. Maka kita diajak untuk juga membawa orang lain untuk sampai kepada keselamatan itu sendiri. Kita semua orang berdosa. Maka semestinya yang kita lakukan adalah bahu-membahu untuk saling memohon, saling menolong satu sama lain, dan untuk memohon pengampunan dari Allah bagi diri kita dan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari Bapak, Ibu. Karena mereka bekerja sama, Yesus mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita bekerja sama.
Kita saling menegurkan dengan cara yang baik pada waktu yang tepat ketika orang lain melakukan kesalahan. Dan jangan pernah berhenti, supaya keselamatan itu bukan hanya milikmu, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan kembali oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mampu melakukan apapun asalkan kita mau bekerja sama dengan Dia. Asalkan kita mau mendengarkan firman-Nya dan melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat, mujizat-mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Apapun bentuk penyakit mereka, kami persembahkan mereka semua Tuhan kepadamu. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu boleh mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit. Dan berkat iman mereka, sembuhkanlah mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.